semuanya, perkenalkan saya Nadifa Dianfianti. Saya akan berbagi kisah selama saya melaksanakan praktik mengajar dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity. This is the first pandemic caused by coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases. And we have called every day for countries to take urgent and aggressive. Perasaan saya harus praktik mengajar di rumah saja tentu tidaklah menyangka. Saya sedih karena saya sudah mempersiapkan diri saya untuk bagaimana saya menjadi guru yang seharusnya, bagaimana saya berdiri di depan kelas, saya bertemu dengan murid-murid saya mengajarkan mereka, saya mengenal karakter mereka. Tapi semua itu tidaklah menjadi kenyataan karena kita harus dihadapkan dengan situasi pandemi seperti saat ini. Biarpun demikian, saya tetap bahagia, saya tetap semangat, saya tetap mensyukuri keadaan saat ini karena biarpun sistem pendidikan atau segala aktivitas pendidikan harus diliburkan, kita para guru masih bisa mengajarkan murid-murid kita dengan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menunjang proses mengajar kita, dan yang saya alami selama saya mengajar pembelajaran jarak jauh, tantangan terbesarnya adalah bagaimana saya harus kreatif dalam menyajikan materi atau dalam mengajarkan. Dampak dari pembelajaran jarak jauh bagi murid-murid saya tentunya permasalahan sinyal ya. Permasalahan sinyal ini kan permasalahan yang kita tidak bisa kendalikan ya. Di samping itu juga permasalahan komunikasi yang terjadi antara saya dengan anak murid saya. Seringkali ya saya tidak bisa berkomunikasi dengan lancar karena ketika saya mengirim sebuah pesan ke mereka untuk mereka mengerjakan tugas ya, mereka malah tidak menjawab pesan saya gitu. Jadi sulit untuk bagaimana lagi saya harus berkomunikasi dengan mereka gitu, karena kalau secara langsung kan kita bisa bertemu langsung dengan anaknya. Kemudian saya akan menceritakan persiapan saya ketika mengajar. Tentu saya akan menyiapkan yang namanya RPP, yaitu rancangan pembelajaran. Ini menjadi hal yang wajib bagi seorang guru untuk kita siapkan sebelum mengajar. Kemudian juga ada yang namanya materi ya, tentu saya juga menyiapkan materi yang saya sajikan bisa dalam bentuk PowerPoint atau juga video. Saya selang-seling berikan ke anak murid saya supaya anak murid saya tidak bosan dan tetap senang dalam belajar. Kemudian juga yang terakhir yaitu latihan soal. Jadi saya tidak hanya memberikan materi tapi juga latihan soal supaya saya mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah saya berikan. Inovasi yang saya berikan terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan ya, pertama bagaimana saya kreatif dalam menyajikan materi yang saya berikan ke mereka, dan yang kedua saya memberikan kosakata bahasa Arab yang harus mereka hafalkan gitu. Karena kan saya mengajar bahasa ya, dan kosakata itu menjadi suatu hal yang penting
penting dalam pembelajaran bahasa gitu. Itu saja yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat dan sehat selalu.